Jemaat, saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan membacakan firman Tuhan bersama-sama yang diambil di dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yehuda pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bersama-sama bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengarkan hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yehuda. Karena demikianlah ada tertulis di dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan akan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepada aku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, bangkitlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacita mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan yang lain. Berbahagialah mereka yang mendengarkan dan melakukan akan firman-Nya. Haleluya. Saudara, satu kebahagiaan sekali saya bisa melayani akan firman Tuhan. Dan saudara-saudara, kita tidak terasa lagi akan masuk ke dalam tahun yang baru, yaitu 2014. Dan tinggal beberapa minggu lagi. Dan saat-saat ini juga sepertinya kita adalah saat-saat untuk merayakan akan Natal. Di mana-mana orang memperingati akan Natal. Di mana-mana sukacita dan sambutan Natal itu begitu luar biasa. Nah, saudara, hari ini saya ingin ajak melihat kita bagian daripada firman Tuhan ini untuk melihat kembali apakah Natal itu bagi kita sekalian, untuk menunjukkan kepada kita bagaimana Natal mengingatkan kita akan perjalanan akan iman kita. Pada saat Natal, saudaraku, harusnya kita mengingat kembali untuk memasuki tahun yang baru. Bagaimanakah akan perjalanan daripada hidup iman kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu hari ini, saudaraku, saya mengambil satu cuplikan tokoh daripada Alkitab yang berkaitan dengan Natal, saudaraku. Nah, saudara, kalau perhatikan baik-baik ini, kita membaca kisah yang ada di dalam Matius pasal 2 ini, yaitu orang-orang Majus, saudaraku. Siapakah orang-orang Majus ini, saudaraku?
Nah, orang-orang Majus ini, saudaraku, kalau di dalam bahasa Yunaninya katanya magos, saudaraku. Dan di dalam bahasa Inggris diterjemahkan di dalam magi, saudara. Dan kalau di dalam terjemahan biasanya, saudaraku, dipakai dengan istilah orang wisdom, orang yang bijaksana. Dan siapakah mereka ini, saudaraku? Dan seorang yang bernama Herodotus, saudaraku, termasuk seorang yang cukup lama atau kuno, atau yang betul-betul dikatakan data yang paling kuno, saudaraku, yang mencatat seorang yang bernama Herodotus menceritakan tentang siapakah orang Majus ini, saudaraku. Dan dia mengatakan bahwa orang Majus ini adalah salah satu suku daripada aliran suku Madi, saudaraku. Dan suku Madai, bukan Madi, Madai, saudaraku. Dan suku Madai ini adalah suku yang berada di dalam satu tempat atau area, yang mana mereka ini adalah tempatnya adalah dijajah oleh orang-orang kerajaan Persia. Jadi, saudaraku, orang-orang Madai ini adalah orang-orang yang mendapatkan tekanan dan orang-orang yang mendapatkan, bisa dikatakan, pemerintahannya di bawah pemerintahan kerajaan daripada Persia, saudara. Oleh sebab itu, suku Madai ini, saudaraku, suatu saat mereka ini berusaha mencoba melakukan pemberontakan, saudaraku. Untuk apa? Untuk bisa mengalahkan akan kerajaan Persia. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Gagal, saudaraku. Nah, karena gagal ini, saudaraku, membuat mereka akhirnya, saudaraku, mengambil keputusan bahwa mereka tidak akan lagi mau, saudaraku, orang Jawa bilang, cawe-cawe masalah pemerintahan dan kerajaan dan kekuasaan. Lalu mereka mulai mengambil satu keputusan untuk lebih banyak menekuni, saudaraku, yaitu tentang hal-hal tentang kebenaran-kebenaran, filsafat, saudaraku, dan pengetahuan. Sehingga orang-orang Madi ini, suku Madai ini, saudaraku, menjadi orang-orang intelektual, saudaraku. Mereka adalah orang-orang yang mempelajari filsafat, mempelajari tentang kebenaran, mempelajari akan hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan dan religius, saudaraku. Mereka ada yang bisa mampu secara kedokteran, saudaraku, dan juga mampu secara astronomi, sehingga mereka mampu menangkap akan makna-makna, saudara. Dan akhirnya, saudaraku, kelompok inilah yang bisa dikatakan di dalam bagian Matius pasal 2 ini, saudaraku. Kelompok ini, saudaraku, pada waktu melihat satu kejadian alam, saudaraku. Kejadian alam yang begitu tidak biasanya, yaitu satu bintang yang begitu terangnya luar biasa. Yang mereka lihat ini adalah bintang yang sangat ajaib, yang tidak bisa dikatakan sama dengan bintang yang lain. Lalu mereka mempelajari apakah makna daripada gejala alam ini. Mereka bukan orang yang sederhana, bukan orang yang biasa, tapi mereka adalah orang intelektual yang berpikir dengan dalam dan mencari akan maknanya, saudara. Sehingga mereka menangkap, saudara, bahwa kejadian alam yang bintang cahayanya terang itu, saudaraku, mempunyai makna yang bukan kecil, tapi makna yang menggetarkan hati mereka, saudara. Maknanya apa? Mereka menangkap itu menjadi satu tanda, saudara, bahwa lahir seorang raja yang besar. Dan raja yang besar itu bukan raja yang sederhana, saudaraku, tapi raja yang diurapi oleh Sang Pencipta, yang berkaitan dengan Allah, yang berkaitan dengan Tuhan, yang berkaitan pemilik jagat raya ini, saudara. Sehingga pada waktu mereka melihat akan hal ini, saudara, pengetahuan yang mereka dapatkan tentang makna daripada bintang ini, saudara. Dan bintang inilah, saudara, yang menggerakkan akan mereka. Pengetahuan, saudaraku, kebenaran yang mereka dapatkan ini, lalu mereka percaya akan adalah yang lahir. Dan dia ini adalah lahir sebagai raja yang besar. Dan dia diurapi. Saudara, oleh sebab itu kepercayaan mereka tentang makna ini, saudara, menggerakkan mereka mencari, saudara. Oleh sebab itu dikatakan di dalam ayat 2, mereka pergi mencari, saudara. Dan di mana, saudara? Logikanya karena ini yang lahir ini adalah raja, maka mereka cari kemana, saudara? Ke istana, ada rajanya. Oleh sebab itu dikatakan mereka bertemu, saudara, dengan siapa?
dengan Herodes. Saudara-saudara, perhatikan. Mereka bertemu dan bertanya. Dan Herodes terkejut. Dan seluruh dikatakan Yerusalem itu kaget, saudaraku, dengan berita ini. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya hanya ingin mengajak kita melihat perjalanan akan hal ini, saudaraku. Yang bisa saya katakan bahwa adegan yang kita lihat di dalam Matius pasal 2 ini, saudara. Orang Majus dengan pengetahuan menggerakkan mereka menjadi kepercayaan, atau bisa dikatakan menjadi iman mereka. Dan iman mereka itu, saudaraku, akhirnya menggerakkan akan mereka. Pengetahuan menggerakkan menjadi iman, saudara. Dan iman menjadi menggerakkan akan action mereka. Inilah yang dikatakan oleh Yakobus, saudara. Iman dan perbuatan, saudara, menjadi satu bagian yang sejajar, saudara. Iman tanpa perbuatan itu adalah mati, saudaraku. Iman tanpa perbuatan itu adalah kosong, saudaraku. Sudah sering dalam kehidupan kita, mari kita berpikir ulang, saudaraku. Kita mungkin mendapat pengetahuan melalui kita belajar firman. Firman sudah kita dapatkan, saudaraku. Dan kita percaya akan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh firman. Dan kita percaya ini menjadi iman kita. Tapi pertanyaannya, saudaraku, bagaimana dengan kita? Action kita bagaimana? Perbuatan kita sama tidak dengan apa yang kita percaya itu, saudaraku? Orang Majus, saudaraku, dikatakan mereka mencari, mereka menyiapkan, saudaraku, apa yang harus dipersembahkan kepada raja itu. Dan mereka pergi, saudaraku. Dan ditafsirkan perjalanan mereka itu sekitar 2 tahun, saudara. Jadi, saudaraku, pada waktu Yesus belum lahir ini, bintang ini sudah muncul, saudaraku. Dan mereka mencari, saudaraku. Dan mereka tak putus-putusnya. Mereka berbuat action, saudaraku. Saudara-saudara, seringkali di dalam kehidupan kita, iman kita tidak cocok dengan perbuatan kita, saudara. Kita orang Kristen terkenal dikatakannya punya kasih. Tapi kasih kita pilih kasih, saudaraku. Orang Jawa bilang, kasihnya dipilih-pilih, saudaraku. Kita orang Kristen katanya adalah orang yang penuh pengampunan. Tapi pengampunan tunggu dulu. 1 kali, oke. 2 kali, is oke. Oleh sebab itu Petrus pernah tanya, berapa kali kita harus mengampuni? Tuhan kata 7 kali 7. Allah, betul ya. Saudaraku, kita adalah orang-orang yang dikatakan beriman, mempercayai firman. Tapi tindak tanduk kita, perbuatan kita tidak cocok dengan iman kita. Orang Majus ini, saudara, adalah orang yang menunjukkan kepada kita sekalian iman dan perbuatannya itu sejalan, saudara. Permisi, saya ingin bertanya, saudara, bagaimana selama setahun ini hidup kita, saudara? Apakah iman kita itu cocok dengan perbuatan-perbuatan kita? Saudara, saya ingin ajak kita lihat sedikit bagian ini, saudara, di dalam Yakobus. Coba kita buka bersama-sama, saudara. Yakobus pasal 2, saudara. Yakobus menantang, saudara. Dia berkata demikian, Yakobus pasal 2, saudara. Kalau Anda sudah menemukannya, ayat 17, saudara. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah apa? Mati. Tetapi mungkin ada orang berkata padamu, ada iman padaku, ada perbuatan. Oh, saya ulangi. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu benar, saudara. Itu baik. Wow, saudaraku. Dan dikatakan di sana, tetapi setan-setan pun juga percaya
akan hal itu, dan mereka gemetar. Dan dikatakan, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan, dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Oh, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, pengetahuan sejajar dengan kepercayaan, kepercayaan sejajar dengan perbuatan. Saudaraku, biarlah kita mampu berpikir ulang tentang kehidupan kita, saudara. Apa yang kita percayai selama ini dalam hidup kita? Apakah hidup kita ini betul-betul, saudaraku, perbuatan-perbuatan kita dilihat orang, dan orang berkata, benar, dia ini adalah anak-anak Allah. Saudara-saudara, seringkali kalau zaman dahulu, saudaraku ya, di Indonesia ya, sudah di sini, saudara. Iya. Kalau saya lihat, saudaraku ya, orang-orang kalau pilih bendahara, pilih orang Kristen, saudaraku. Pemimpin-pemimpin yang ngurus-ngurus pilih Kristen, saudara. Dan film-film, saudaraku, kalau yang berkaitan dengan hal-hal yang tokohnya pasti orang Kristen, saudara. Tapi kalau sekarang, saudaraku, ya, bilang orang Kristen, wah yang korupsi orang Kristen, saudaraku. Dan bukan hanya itu saja, saudaraku. Kalau dulu yang dipuji-puji, yang punya kasih itu orang Kristen, saudaraku. Sekarang orang Kristen, nggak dipuji lagi, saudaraku. Kalau dulu dianggap bersih, saudaraku, sekarang orang Kristen tidak bisa dipercaya lagi, saudara. Lihat Anda, demikian juga, saudaraku, dulu hamba Tuhan itu merupakan posisi orang yang sangat dihormati dan dipercaya. Sekarang hamba Tuhan juga turun posisinya, saudara. Karena apa, saudaraku? Hamba Tuhan juga ada di dalam kelemahan-kelemahannya, akhirnya jatuh dan terseret dan tidak cocok dengan apa yang diajarkan. Saudara, kita antara jemaat dan hamba Tuhan itu sama di hadapan Tuhan, bergumul dengan firman yang dipercaya. Kita harus saling menguatkan, kita harus saling mengokohkan. Engkau melihat bagaimana saya bertumbuh, dan hamba Tuhan melihat juga bagaimana engkau bertumbuh. Di dalam pengembalaan saya, saudara, saya selalu menekankan, saudara, saya bisa melihat anak-anak yang kecil bergumul tumbuh jadi remaja, merit begitu. Aduh, senang masih ada dalam gereja. Dan saya lihat ada jemaat, saudaraku, yang hidupnya jatuh bangun, tapi tetap ke gereja dan setia, saudaraku. Dan saya melihat pergumulan iman dan hidupnya itu tumbuh ada di dalam gereja, saudara. Dan saya lihat ini ada jemaat yang orangnya tegar tengkuk, susah diatur, susah diingat. Tahu terus bertumbuh sedikit demi sedikit, dapat diatur sedikit demi sedikit, dapat bertumbuh, saudara. Dan jemaat juga bisa melihat saya, saudara. Dan saya berkata, engkau melihat bagaimana pertama saya kali datang, engkau mengerti karakter saya. Bukankah kau juga melihat ada bagian-bagian yang saya dikikis, juga bertumbuh. Hamba Tuhan dan jemaat bertumbuh bersama-sama, saudaraku, untuk mempraktekkan apa? Iman yang dipercayakannya. Gereja inilah menjadi tempat kita yang bisa dikatakan panggung untuk mendemonstrasikan akan apa, saudaraku? Iman, kepercayaan kita, kasih kita, pengampunan kita, dan pengosongan diri kita, saudaraku. Tapi gereja sekarang, saudaraku, tidak mampu lagi menjadi tempat seperti ini, saudaraku. Tidak mempunyai kekuatan untuk menggodok ini, saudaraku. Sehingga keluar sana, saudaraku, menjadi orang-orang Kristen yang rapuh semuanya. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, mari di akhir tahun ini kita berpikir ulang tentang hidup kita. Bagaimana dengan iman kepercayaan kita? Bagaimana firman yang sudah saya dengar selalu? Apakah saya mempraktekkan firman itu? Bagaimana dengan gereja secara institusi, saudaraku, yang seringkali membentuk, membangun,
dan membiarkan akan firman itu bisa didengar oleh jemaat dan bersama-sama menjalankan kehendak firman yang diinginkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, orang Majus punya pengetahuan, menangkap pengetahuan itu, berita itu, dan dia percaya tentang berita itu, dan dia bertindak. Banyak hal yang dikorbankan oleh mereka, waktu, jarak, bahkan menyiapkan akan persembahan dan untuk menyembah Dia. Iman tanpa perbuatan itu kosong dan itu mati. Saudara, kalau Tuhan masih mengizinkan kita masuk 2014, Tuhan masih mempercayakan kepadamu, iman bukan iman yang kosong dan bukan iman yang mati. Amin. Gereja ini, kalau Tuhan masih berikan kesempatan 2014, saudaraku, masih bisa berjalan dengan baik. Biarlah gereja ini adalah gereja yang berdiri bukan di iman yang kosong dan mati, tapi kita mengisi dengan iman yang hidup. Kalau kita pernah gagal di dalam tahun 2013 ini, kita akui di hadapan Tuhan, Tuhan, aku orang berdosa yang percaya kepada firman, tetapi aku sendiri tidak melakukannya. Dan Kau memberikan aku kesempatan untuk menjalaninya kembali. Biarlah Natal kali ini menjadi ucapan syukur kita kepada Allah. Tuhan, Engkau sangat baik. Meskipun aku percaya kepadamu, aku kadang-kadang kosong, tapi Engkau memberikan kesempatan kepadaku untuk menyatakan diri bahwa Engkau adalah Allah yang dipercaya, yang patut disembah. Dan aku harus mempraktekkan imanku sekali lagi di dalam kehidupan yang akan datang. Pulanglah saudaraku. Iman dan perbuatan, dua hal yang tidak bisa dilepaskan oleh kita. Yang kedua, saudaraku, kalau Anda perhatikan adegan yang kedua, saudaraku, menarik sekali, saudaraku. Apa yang terjadi, saudaraku? Anda lihat dengan baik-baik, saudaraku, bahwa orang Majus ini, yang dia melihat bintang, dia sudah punya harapan, saudaraku. Harapannya besar sekali, bertemu dengan seorang raja yang lahir, saudaraku. Ini pasti penuh keagungan, ini pasti penuh dengan kemewahan. Oleh sebab itu apa? Pengharapan bayang-bayang mereka yang begitu agung, yang besar. Karena secara logika, raja ya lahirnya di mana? Di istana, bukan? Dan pasti adalah dari keturunan raja, bukan? Oleh sebab itu mereka pergi mencarinya. Bercari kemana? Ke istana, saudara. Tapi apa yang terjadi? Harapan yang mereka rasakan pada waktu datang ke istana dikatakan, tidak ada. Oh, kaget, saudara. Bukan. Loh, kok bisa bukan? Selama ini bintang ini sudah menuntun kami ke sini. Lalu saudaraku, pada saat itu harapan mereka pupus, saudaraku. Pupuskah, saudara? Oh, ternyata bukan. Nggak ada. Di mana? Saudara, lalu Herodes katakan, dia kumpulkan para ahli, saudaraku. Katakan wali Taurat dan sebagainya. Dan membuktikan, iya, ada yang akan lahir yang disebut Mesias, yang diurapi. Seorang raja akan lahir, seorang pemimpin akan lahir yang diurapi. Di mana? Jelas sekarang, saudara. Kalau tadi bintang hanya menunjukkan Yudea, sekarang jelas kotanya. Di mana? Bethlehem. Wah, Bethlehem. Bethlehem bukan tempat pemerintahan. Betul enggak? Kota yang kecil sekali. Tidak masuk hitungan. Siapa yang bisa lahir di sana? Pasti bukan seorang raja. Tapi saudaraku, orang Majus ini tetap berpengharapan. Lalu pergi, saudaraku. Perhatikan, pada waktu mereka pergi, muncul lagi itu bintang. Menarik ya, saudara ya. Setelah mendapatkan dari kitab para nabi, muncul lagi dan menuntun mereka. Dan perhatikan, saudaraku, Alkitab sangat jelas mengatakan menuntun, mendahului mereka ayat 9 sampai di mana? Di tempat. Dan dikatakan di rumah itu ayat 9. Ayat 11. Di rumah itu, saudara.
Jadi saudaraku, selama ini kan kita lihat kalau cerita drama-drama orang Majus di mana? Di kandang kan, begitu. No, saudara, di rumah. Tapi apakah Yesus sudah lahir di kandang? Iya. Dan pada waktu orang Majus datang, mereka sudah pindah ada di rumah. Oleh sebab itu, para penafsir menunjukkan bahwa itu sekitar udah 40 harian, saudaraku. Tapi mereka ini, saudaraku, bukan orang kaya, bukan orang hebat. Pasti rumah-rumah yang apa? Kemarin aja penginapan tidak dapat. Pasti ini adalah rumah yang sederhana. Saudaraku, harapan yang besar di istana menuntun mereka pergi. Oh, ketemu di istana. Orang Jawa bilang delala. Tahu delala? Apa ya delala itu ya? Hah? Bukan kebetulan, tahunya lah kok gini orang bilang. Delala, saudaraku. Nah, kok apa, saudaraku? Realitanya rumah, saudaraku, bukan istana. Harapan yang besar tidak cocok dan sesuai dengan realita yang diharapkan. Apakah luntur akan iman mereka? Apakah rembuk akan kepercayaan mereka? Alkitab mengatakan no. Mereka tetap apa? Tetap datang dan kembali kepada tujuan yang mula-mula, yaitu apa? Mencari untuk menyembah. Dan dikatakan mereka pada waktu melihat bayi itu, saudaraku, di rumah yang tidak sesuai, dan juga tidak tahu ini satu pasang ini yang masih muda-muda ini apakah raja? Bukan. Mereka tidak menelusurinya, saudaraku. Tapi apa yang dilakukan? Dikatakan mereka menyembah, saudaraku. Dan bukan hanya menyembah, mereka memberikan apa yang sudah disediakan. Saudara, mari kita petik konsep ini, saudaraku. Kita seringkali berpikir ikut Yesus, percaya kepada Yesus, semuanya wes bablas anginnya. Artinya apa? Beres. Ikut Yesus sukses. Ikut Yesus tidak ada penderitaan. Gereja tidak ada berantemnya. Pokoknya semua aku mulus, hebat. Pokoknya kita hanya berpikir demikian. Tapi pada waktu kelihatannya, realitanya, kau kagetlah. Ikut Tuhan kok gini ya? Tidak sesuai dengan apa yang aku bayangkan kalau ikut Yesus. Akhirnya apa? Lari dan meninggalkan Yesus. Saudara, kalau Tuhan tidak menyembuhkan sakitmu, apakah kau tetap percaya kepada Yesus? Kalau kau bangkrut, apakah kau tetap bertegur kepada Yesus? Saudara, pada waktu kita pertama kali merasakan jamahan Tuhan, merasakan bertemu dengan Tuhan yang aku, lalu kita berkata, aku ingin menerima Engkau ya Tuhan sebagai pemimpin dan juru selamatku pribadi. Kita merasakan semuanya indah. Kita merasakan bahwa Tuhan itu menjawab doa kita. Kita merasa inilah yang harus aku percaya dan menjadi jalan hidupku. Setelah engkau masuk, setelah engkau berjalan, kok ikut Tuhan Yesus ini makin susah rasanya. Ketemu orang Kristen, aduh, jengkelin dia. Masuk gereja rasanya apa? Udah jadi pengurus, kok berantem terus, ribut ya. Anda mulai bingung, ini gereja atau bukan? Gereja sepertinya harusnya rasanya surga, tapi tidak kok kayak neraka. Kau mulai pikir, oh, jangan-jangan ini keliru ini, percaya Yesus. Saudara, dulu saudaraku ya, waktu saya melayani saudara, ada jemaat yang aktivis saudaraku, suatu saat bangkrut saudara. Pada waktu sudah bangkrut saudaraku, ada teman-temannya datang dan bilang, ya mungkin you tidak jodoh sama Yesus, tidak jodoh sama Tuhan Yesus. Nah kebetulan dia, nanti kalau ini direkod ditutup ya,
percaya pada. Saya banyak menemukan orang yang pertama gebu-gebu mengikut Tuhan, terakhir-akhirnya meninggalkan Tuhan itu banyak. Guru sekolah minggu mengajar akan firman begitu luar biasa, tapi ngajar. Mamanya bilang, kamu sudah umur berapa, kok gak merit gitu loh. Mama mau ngomong cucu, gak dapat. Saudaraku, dia merasa, mama desa kayak begini, orang lihatnya, wow, sudah akhirnya apa, nabrak deh, gak orang percaya. Menikah bukan dengan orang percaya. Akhirnya gak boleh ke gereja, tiap kali nangis, rindu mau gereja. Sudah seringkali kita pada waktu ikut Yesus kita tidak mendapatkan hal yang kita dapatkan. Apakah kita tetap, saudara, pada waktu melihat realita yang buruk, realita yang tidak nyaman, apakah kita tetap percaya dan teguh kepada iman? Orang Majus, saudara, ya, pada waktu berpikir realita, ternyata ini rumah bukan istana, dan ini banyak masih kecil. Tahu ini raja atau bukan, tapi mereka tetap percaya, tetap teguh dengan iman yang dilihat dan diketahui, yang sudah diberikan menjadi dua saksi. Saudara, perhatikan kalimat saya ini ya di dalam Alkitab. Pertama, alam menunjukkan ini loh, ada yang lahir yang luar biasa. Ini yang disebut dengan wahyu umum, saudara. Ada Tuhan, kita di dalam wahyu umum, semua orang tahu ada Tuhan. Tapi Tuhan yang mana? Mencari. Seperti orang Majus mencari. Dan akhirnya dia mendapatkan wahyu khusus. Yaitu ketemu dengan Herodes. Dan dipertemukan dengan imam-imam. Dan imam-imam menunjukkan kitab-kitab Taurat. Yang menunjukkan nubuatan-nubuat. Dan itu adalah wahyu umum, wahyu khusus, saudara. Wahyu umum tentang alam ini Tuhan menunjukkan. Dan wahyu khusus menunjukkan lebih pasti lagi Tuhan yang bagaimana. Yaitu Yesus Kristus. Raja yang bagaimana? Ini Allah yang berinkarnasi, saudara. Dua hal ini sudah cukup di dalam saksi yang menandakan ini adalah satu kebenaran yang sejati. Dan mereka pegang kebenaran yang sejati. Meskipun realita melihatkan belum nampak. Meskipun kenyataannya tidak kelihatan dengan jelas apa yang dia ketahui. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi dengan Yesus. Mereka tidak tahu. Tahunya mereka percaya ini raja. Saudara, inilah iman yang ditunjukkan juga di dalam kitab Ibrani pasal 11. Saudara, saya ingin ajak kita lihat Ibrani, saudaraku, pasal 11, saudaraku, yang berbicara tentang tokoh-tokoh iman, saudaraku. Ibrani pasal 11, saudaraku. Kalau Anda perhatikan saksi-saksi iman pasal 11, Anda lihat ayat 1 sampai ayat yang cukup panjang, saudaraku, sampai 14. Menunjukkan iman yang luar biasa. Orang beriman berhasil. Mereka merobohkan tembok Yeriko karena iman, saudaraku. Dan mereka berperang, saudaraku, bisa mengalahkan kemenangan-kemenangan, saudaraku. Iman mampu, dan mereka mampu melihat dengan nyata waktu itu terjadi itu. Tetapi, saudaraku, ada juga orang-orang yang beriman, saudaraku, tetapi tidak melihatkan hasilnya, saudaraku. Salah satunya juga adalah Abraham, saudaraku. Abraham tidak melihat, saudaraku, akan janji Tuhan yang menunjukkan bahwa anak cucumu akan banyaknya seperti pasir. Dia tidak melihat, saudaraku. Dia hanya melihat Ishak satu, saudaraku. Pada waktu Abraham disuruh bilang, keluar dari tanahmu, Ur Kasdim, tempat yang begitu makmur. Dia keluar, kemana dia tahu. Pokoknya pergi. Tuhan mengatakan kau akan mendapatkan tempat, kau akan mempunyai keturunan, saudaraku. Dia hanya pergi, saudara. Realitanya sampai detik-detik terakhir dia sudah tua, dia berpikir, apa mungkinkah aku dapat anak? Dan Tuhan hanya kasih satu. Kemudian dia apa? Mati. Plak. Loh, Tuhan, kamu bilang banyak, tapi ini kok satu? Saudara, bahkan kalau Anda baca kembali pasal 11 dari ayat 33 sampai berikutnya, saudara, dikatakan ada orang yang beriman, saudara.
mengikut Yesus, tapi dalam keadaan apa? Perhatikan ayat 34. Memadamkan api yang dahsyat, mereka telah meliput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Iman memberikan kemenangan, saudara. Wah, luar biasa. Tetapi berikutnya, saudara, perhatikan. Mereka menemukan ada ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati. Sebab dibangkitkan, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa, tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh apa? Kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek, didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, perhatikan saudara, digergaji. Saudara bayangkan, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan pakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka satu kesaksian yang baik. Wow, saudara. Mereka saksi. Iman mereka luar biasa. Tapi mereka tidak luput dari pedang, mati, menderita. Di mana Tuhan katanya membela? Di mana Tuhan katanya bisa memelihara dan menjaga? Tetapi mengapa Tuhan tidak melepaskan? Tapi mereka tetap, saudaraku, dikatakan oleh Alkitab ini, mereka tetap di dalam kesaksian yang baik, saudaraku. Oleh sebab itu Ayub, saudaraku, pada waktu menghadapi kesulitan, barang harta habis, anak satu-satu mati. Sekarang istri datang bilang, Ayub, you nggak tinggalkan Tuhanmu tuh. Kutukin aja Tuhanmu itu. Mana Tuhanmu? Nggak melindungi engkau. Apa yang Ayub bilang? Apakah kita hanya mau yang baik saja dari Tuhan dan tidak mau menerima yang jelek? Wow, saudaraku, meskipun susah, dia tetap takut. Saudara, bagaimana dengan kita? Kita paling dikritik sedikit, udah ngambek, saudara. Tidak ke gereja, bencek, no, orang Jawa bilang, saudara. Saudara tahu bencek, no? Benci. Wah, kalau orang Jawa kan gitu, kalau udah mendalam, besar, bencek, no, orang itu. Wah, udah begitu. Baru dikritik, saudara. Orang nggak kasih salam aja, nggak senyum. Waduh, di sini kok cool ya, gitu ya. Nggak disapa dia apa? Aku kayak dianggap kayak barang aja. Yang lain di mana ini manusia-manusia ini? Lihat gereja, kok kayak begini? Wah, udah. Cari gereja yang lain. Gereja modelnya kok kayak gini. Saudara, banyak. Kalau kita cerita tentang kehidupan dan kesaksian kita, saudara, kita tidak mendapatkan apa yang nyata, ternyata akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Permisi, saya ingin bertanya, saudara, kita masuk akhir tahun ini, coba kita koreksi akan diri kita. Apakah kita adalah orang-orang yang hanya mengikut Tuhan kalau ada keberhasilan dan kesuksesan? Kalau tidak ada, apakah kita tetap setia? Sudah tidak gampang bertahan di dalam penderitaan. Betul? Kalau sakit siapa sih nggak mau ingin sembuh? Betul enggak, saudara? Saudara, saya punya 2 anak, saudara. Satu anak, saudara, kena SMA, spinal muscle atrophy, saudara. Dan progresif. Makin hari makin merosot. Dan sekarang ada di power chair, saudara. Saya punya dan saya rindu Tuhan kasih mujizat dan saya berdoa. Dan
Dan saya sendiri pernah sudah kecewa dengan Tuhan, merasa Tuhan, aku ini hamba Tuhan, sudah kutinggalkan semuanya untuk melayani Engkau. Tapi mengapa Kau berikan anak seperti ini kepadaku? Lebih baik Kau usah jadi hamba Tuhan. Saudara, kadang-kadang kekecewaan, kepahitan membuat kita akhirnya apa? Sudah deh Tuhan, kita sering, udah deh Tuhan, cukup deh Tuhan. Saya hamba Tuhan aja mengalami itu, saudara. Saya tidak sekuat Anda mungkin, yang tetap teguh, puji Tuhan, saudara. Oleh sebab itu dalam kehidupan bergereja ada hamba Tuhan, ada jemaat, sama-sama kita bisa membangun, mempertahankan akan imannya. Saudara, kita perlu, kita memang merindukan banyak hal. Ikut Tuhan itu banyak hal. Tuhan, saya ikut Engkau, kenapa aku punya anak? Dulu aku berdoa, Tuhan kasih aku anak, udah dapat anak, sekarang dapat anak. Banyak orang tua, waduh makan hati. Kalau tahu aku juga gak mau punya anak model kayak begini. Dulu katanya minta, sudah didoain Tuhan kasih. Udah Tuhan kasih merasa, aduh Tuhan kok modelnya kayak begini. Yang disalahi siapa? Tuhannya lagi. Gitu, saudara. Saudara, kita banyak melihat realita hidup ini tidak seindah warna aslinya. Banyak kepahitan, banyak pergumulan. Apakah engkau tetap percaya kepada Kristus Yesus yang adalah Tuhanmu, yang memimpin hidup, yang dikatakan menggembalakan engkau? Oleh sebab itu Mazmur 23 mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Meskipun aku berjalan di dalam lembah yang maut, Engkau tetap beserta dengan aku. Amin, saudara. Kita susah, kita melihat Tuhan tidak meninggalkan, tapi Tuhan masih membiarkan kita. It's okay. Tapi kita bertahan, saudara. Oleh sebab itu, saudaraku, Ishak, Sadrak, Mesak, Abednego berkata, pada waktu di perapian, karena dia tidak mau menyembah, maka dia akan menerima perapian itu. Dibakar sudah hidup-hidup. Kalau engkau mau bebas, engkau sembah patung itu. Apa yang dia katakan? Dia bilang begini, meskipun Tuhan tidak membebaskan kami, kami tetap percaya. Wow, saudara. Itulah iman yang teguh, saudaraku. Tidak goncang sedikit pun menghadapi realita-realita yang berat, tetap percaya Allah yang hidup. Pulanglah, saudara. Kalau di dalam tahun ini kita pernah gagal di dalam iman kita, kita goyah, kita meninggalkan Tuhan, kita kecewa, kita marah kepada Tuhan, karena kita tidak kuat menghadapi kesusahan dan penderitaan. Tapi mari kita tetap percaya, di dalam penderitaan tetap masih ada dalam genggaman tangan Tuhan. Amin, saudara. Inilah iman orang maju, saudara. Tetap teguh meskipun menghadapi banyak kesulitan. Pulanglah, saudara. Kita akan masuk di dalam tahun 2014. Kita masih tidak tahu. Mungkin tahun 2013 ini kita lancar-lancar aja. Tahun 2014 bagaimana? Dari dulu dikatakan Amerika akan recover. Dari dulu sampai sekarang nggak recover. Bagaimana, saudara? Obama yang janji-janji ini ternyata sampai sekarang janjinya gimana? Nah, kita tahu. Saya tahu hidup di Amerika ini tidak gampang, saudara. Tapi ingat, engkau pernah susah di Amerika ini. Sampai detik ini Tuhan masih memelihara. Amin. Tahun ke depan kita tidak tahu apa-apa. Apapun yang terjadi kita akan katakan, aku tetap pegang engkau Tuhan. Pulanglah, saudara. Hadapi tahun yang baru ini dengan kemantapan dan tidak takut melihat realita-realita yang buruk seburuk apapun. Yang terakhir, saudaraku, apa yang dilakukan oleh daripada orang Majus ini? Pertama, saudara, iman menghasilkan dengan ketaatan. Iman diawali dengan ketaatan estafet. Pertama, waktu mereka lihat bintang, saudaraku, Tuhan memberikan petunjuk kepada mereka. Mereka taat, mereka pergi mencari. Sampai, saudaraku,
di Yerusalem. Mereka mendapatkan lagi, saudaraku, berita. Bukan di sini, saudaraku. Di Bethlehem. Mereka pergi, saudaraku. Mereka taat kembali, saudaraku. Dan setelah berjumpa, saudaraku, mereka menemukan akan hal itu, saudaraku. Dan yang terakhir, apa yang terjadi, saudaraku? Coba Anda lihat, saudaraku. Pasal Matius 2 ayat 12. Setelah berjumpa dengan Yesus dan semuanya, saudaraku, apa yang dilakukan, apa yang diinginkan sudah dapat, saudaraku. Mereka sudah menyembah. Nah, ini dia, saudaraku. Nah, berarti apa? Tugas selesai kan? Sudah endingnya bagus kan? Selesai kan? Ketemu nih, sudah. Sudah tidak cukup. Apa yang dikatakan? Lalu mereka dikatakan ayat 12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka kemana? Ke negerinya melalui apa? Jalan yang lain, saudaraku. Kita menemukan kembali bahwa ternyata orang Majus ini adalah orang yang begitu taat sekali, saudaraku, dengan petunjuk-petunjuk daripada Tuhan. Dari satu petunjuk ke petunjuk yang lain, dari petunjuk satu ke petunjuk yang lain. Kelihatannya sudah selesai belum? Engkau harus menjalani lagi dengan imanmu. Sudah, apakah dia pergi melewati jalan lain ini aman? Tidak aman, saudaraku. Karena apa? Herodes sudah kasih perintah, kalau kamu sudah menemukan, kasih aku tahu. Dan aku akan ke sana. Ini yang ngomong raja. Masa nggak dipercaya? Betul nggak, saudara? Ini raja loh yang ngomong. Aku akan menyembah. Sama seperti engkau, tunjukkan kepadaku. Kalau kau sudah menemukan, katakan kepadaku. Aku akan menyembah dia. Oh, waktu malam sudah ketemu Yesus, sudah tidur, dapat mimpi. Saya nggak tahu ini Tuhan apakah kasih mimpi dengan orang banyak dengan yang sama. Nah, maksud saya, saudara, kalau kita lihat tradisi orang Majus itu 3 orang. Apakah 3 orang, saudara? Enggak. Pasti ada rombongan, lebih daripada 3, lebih daripada 1. Pertanyaannya, Tuhan kasih mimpi kepada siapa kalau lagi tidur? Kepada pemimpinnya? Belum tentu juga. Ataukah ketiga-tiganya? Ataukah seperti gembala-gembala? Semua gembala-gembala itu di padang itu melihat ada malaikat. Mereka pikir, aku ini mimpi atau enggak? Begitu ya. Tapi dikatakan mimpi. Dan dikatakan, jangan kembali ke Herodes. Dan dikatakan, enggak dikasih tahu alasannya. Menarik ya. Pokok jangan kembali ke Herodes. Gak ada alasannya, sudah. Wow, ini sebagai orang intelektual yang rasional kan selalu harus ada apa? Reason kan? Betul enggak? Loh, kenapa ya enggak boleh ya? Nah, kalau enggak boleh nanti kalau pulang ketahuan kita jalan lain, ini raja dengar, dia bisa dengan pasukannya mengejar seperti orang Mesir mengejar orang Israel yang keluar dari tanah Mesir. Dengan kereta bisa, sudah. Siapa yang berani tidak taat kepada raja? Dan mimpi itu tidak memberikan alasan sedikit pun. Pokoknya jangan kembali. Apa yang dia lakukan? Ya Tuhan, jalan dari taat berjalan ke taat dan mengakhiri dengan ketaatan. Saudara, kadang-kadang taat itu tidak ada jawabannya dan tidak memberikan reason, saudara. Tapi hanya iman yang bisa membuat kita percaya kita berjalan dengan taat. Permisi saya ingin bertanya, saudara, apakah engkau pada waktu mengakhiri hidupmu, engkau berada masih di dalam ketaatan kepada Tuhan dan firman? Anda coba lihat di foto Anda yang mungkin dulu orang Kristen sama-sama. Coba lihat kemana mereka. Ada yang sudah meninggalkan Tuhan. Ada yang tidak percaya kepada Tuhan. Ada yang detik-detik terakhir orang akhirnya kan tidak mau ikut Yesus. Tapi saudara, orang Majus mengawali dengan ketaatan, mengakhiri perjalanan mereka dengan ketaatan. Dan setelah itu tidak ada lagi diceritakan tentang orang Majus. Tetapi sepanjang sejarah, iman orang Majus selalu diberitakan pada saat-saat seperti ini. Saudara, biarlah
Mungkin kita sudah tidak ada, anak-anak kita akan berkata, itu loh imannya mamaku, imannya papaku, menjadi contoh, menjadi pembicaraan bagi anak-anak. Pada waktu anakmu lemah, pada waktu anakmu mengalami kesusahan, mereka ingat iman daripada orang tuanya, ketaatan kepada orang tuanya. Kita sudah mati, tapi iman kita masih berbicara. Seperti kata Ibrani, dikatakan, Henok sudah mati, tapi imannya berbicara. Menguatkan anak kita, cucu kita, buyut kita. Saudara, biarlah engkau dan saya adalah orang-orang yang dibanggakan oleh Tuhan dan keturunan kita. Orang-orang yang mempunyai iman dan perbuatan. Iman dan keteguhan. Iman dan ketaatan. Pulanglah, bawalah ini di dalam tahun yang baru. Pulanglah, bawalah ini di dalam waktu kau menikmati saat-saat Natal. Apakah imanmu masih teguh? Apakah imanmu cocok dengan perbuatan? Apakah imanmu penuh dengan ketaatan? Dan Tuhan masih memberikan kesempatan kepada engkau dan kepada gereja ini. Bukan iman yang mati dan kosong. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Diingatkan kembali kepada kami. Bagaimana orang-orang Majus, kebenaran yang didapatkan dipercayai menjadi iman mereka. Dan iman mereka memberikan mereka untuk melakukan sesuatu. Dan iman mereka pegang dengan teguh meskipun mereka melihat realita yang berbeda dengan apa yang mereka harapkan. Dan mereka adalah orang-orang yang memulai perjalanan mereka, kepercayaan mereka dengan satu ketaatan dan kembali pulang dengan mengakhiri juga dengan ketaatan. Tuhan, tolonglah kami agar hidup kami mempunyai iman dan kelakuan dan perbuatan yang sesuai dengan iman kami. Tolonglah kami pada saat-saat kami susah, pada saat-saat kami menderita, pada saat-saat kami mendapatkan hal-hal yang tidak kami harapkan. Kami tetap berpegang teguh kepada iman kepercayaan kami kepada Engkau. Dan tolonglah Tuhan, agar iman kami adalah iman yang taat, yang hanya bisa kami wariskan kepada keturunan kami. Sehingga Tuhan, iman kami berbicara meskipun kami sudah tidak ada lagi bersama-sama dengan orang-orang yang kami cintai. Tuhan, sebentar lagi kami akan merayakan Natal. Biarlah kami ingat cinta kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang mengasihi kami. Dengar seru doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua berkata, amin.